Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya Ibu Maisaroh dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami materi, mengidentifikasi, menyimpulkan, dan menulis teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah kompetensi KD 3.4 dan KD 4.4. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi, kalian dapat menelaah, kemudian menyimpulkan, dan dapat menulis teks inspiratif. Baiklah anak-anakku, pada bagian awal kita akan memahami apa itu mengidentifikasi. Mengidentifikasi cerita inspiratif merupakan bentuk kegiatan untuk menentukan dan menetapkan hal-hal yang terkandung dalam teks. Jadi identifikasi ini kita akan menentukan, menetapkan, mencari hal-hal yang ada dalam teks. Apa saja yang dapat kita identifikasi dalam sebuah teks cerita inspiratif? Yang pertama adalah kesan kita terhadap cerita. Kemudian rasa empati kita. Kemudian pelajaran atau hikmah yang dapat kita peroleh dari sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah hal yang dapat kita teladani dari sebuah cerita inspiratif. Selanjutnya, menyimpulkan. Sebelum kita menyimpulkan, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan menyimpulkan. Dalam KBBI, menyimpulkan berarti mengiktisarkan, menetapkan, menyarikan pendapat, dan sebagainya. Jadi berdasarkan apa yang diuraikan dalam sebuah teks. Jadi ini kita hanya mengambil inti-inti dari teks yang kita baca. Menyimpulkan teks inspiratif berarti kita menyarikan hal-hal yang penting yang ada pada setiap bagian struktur teks cerita inspiratif. Apa saja? Pada bagian orientasi, kita akan menuliskan inti dari pembuka ini, bagian orientasi. Pada perumitan peristiwa atau permasalahan, kita pun akan mencatat inti-inti peristiwa mulai perumitan ini dalam bagian analisis. Selanjutnya komplikasi, ini adalah klimaks. Yang kamu tuliskan adalah inti dari klimaks tersebut. Selanjutnya resolusi. Resolusi dituliskan adalah inti dari penyelesaian-penyelesaian yang ada dalam teks inspiratif. Koda yang kelima ini juga inti dari pesan moral yang disampaikan dalam cerita teks inspiratif. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, kita perhatikan menyusun teks inspiratif. Menyusun, bagaimana kita menyusun? Sama saja pada halnya kita dalam menulis sebuah cerpen. Karena pada prinsipnya teks inspiratif ini adalah sebuah cerita. Teks inspiratif terdapat hal-hal yang ingin diceritakan atau disampaikan tentang sesuatu yang menginspirasi dan memengaruhi secara positif apa yang disampaikan dalam sebuah cerita. Jadi kalau dalam teks inspiratif ada inspirasi-inspirasi yang dapat kalian tiru, kalian ambil untuk diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, bagaimana kita lihat di sini cerita inspiratif. Yang pertama kita lihat di sini, umumnya inspiratif ini bertema kepahlawanan. Contoh, inspirasi dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Ya, apa saja sebenarnya yang kita tuliskan, intinya tetap kita susun berdasarkan struktur yang ada 5. Tetapi inti pada bagian awal kita tuliskan di sini, seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau diatasi. Nah, ini pada bagian awal ini biasanya kita tuliskan pada bagian orientasi pembuka. Kemudian kita lihat di sini ada 2 bagian tengahnya, biasanya keputusan atau tindakan yang diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan.
tentang kesulitan-kesulitan yang dialami. Ini ada pada bagian tengah. Ini bisa dari konflik menuju klimaks, ini kita tuliskan di sini. Kemudian pada bagian yang ketiga, pada bagian akhir, di sini kesuksesan yang diraih. Ini bisa kita masukkan pada bagian penutup ya, dan bagian koda juga. Nah, bagaimana menulis sebuah cerita inspiratif? Yang pertama, kita membawa momen sebuah peristiwa kepada pembaca, dengan tujuan nanti pembaca akan mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan pada momen peristiwa tersebut. Yang kedua, menyentuh langsung hati dan pikiran pembaca agar tetap semangat, menjadi lebih baik, berbuat lebih tulus dalam kehidupannya. Jadi dalam inspiratif ini ada unsur menyentuh hati. Yang ketiga, cerita mudah dipahami. Ya, agar menarik kita buat tidak terlalu bertele-tele, tidak membuat orang bingung, tetapi kita buat yang mudah dipahami. Kemudian, dari mana saja sumber dalam kita membuat cerita inspiratif? Bisa kita dari pengalaman yang kita alami, atau pengalaman orang lain, atau kalau bukan dari pengalaman manusia, dapat kita bersumber dari hewan atau hal-hal lain yang merupakan hasil imajinasi kita. Demikian cara membuat teks inspiratif. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Bertemu kembali pada materi pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya, kelas 9. Terima kasih. Salam.